ternyata Lapas Garut itu dia bisa bermitra gitu. Kan ini kan luar biasa, tidak semua orang bisa loh kayak gitu. Jadi selama ini di pemasyarakatan itu kesulitan itu dalam memasarkan produk. Ya, memasarkan produk ini gimana nih? Udah dibikin begini, begitu dipasarkan nggak laku. Nah, ketika dipasarkan nggak laku, ya selesai lah. Nah, tapi kalau di Lapas Garut ini yang dia cari itu mitranya dulu. Ketika sudah ketemu mitranya, nah mitranya juga ikut gabung, ikut investasi di dalamnya, kerjasama di sana, ya. Mengenai permasalahannya urusan mitranya ini, jadi ini akan terus gitu. Seperti di sini nih ada apa nih toko fibernya yang kayak gini-gini itu, ini kan pakai kerjasama gitu. Rencananya untuk ayam petelur misalkan di sana kan masih belum selesai, tapi ininya kan sudah jadi itu semua. Waktu saya ke sini malah belum apa-apa kayak gitu. Terus juga misalkan saya lihat tadi sampai ke belakang ada peternakan sapi ya, walaupun sudah ada kandangnya sapinya belum ada. Ini dalam proses. Kan sekarang mau Idul Adha nih. Ya termasuk saya juga insya Allah saya ikut satu gitu untuk nanti kurban misalkan di Garut gitu. Kalapas Garut ini hanya Kalapas Garut yang kemarin pada saat halal bihalal mempresentasikan di depan Pak Menteri. Cuma saya pengen lihat ke sini bener nggak gitu. Sudah didatangi. Sudah memang benar gitu. Itu saya untuk membuktikan itu. Bagaimana nih kiat-kiatnya nih Lapas Garut supaya bisa seperti ini gitu. Boleh dinilaikan Pak 1 dari 10? Ya udah 9 kalau menurut saya. 9 buat Lapas Garut. Kabar membanggakan dari dunia pemasyarakatan Jawa Barat. Dari sisi Priangan Timur, dengan mengoptimalisasi kemitraan, Lapas Garut sukses terapkan program ketahanan pangan dengan hasil yang membanggakan. Kali ini, Sekjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau manajemen program ketahanan pangan oleh Kalapas Garut dan jajaran. Pos pertama adalah meninjau area pertanian persawahan yang menjadi sarana pelatihan bagi warga binaan untuk bercocok tanam. Dilanjutkan dengan meninjau area pembangunan kandang untuk peternakan ayam petelur, salah satu pos kerja bagi warga binaan Lapas Garut. Karena domba di Singapura juga kan kebanyakan ngambil dari Indonesia. Singapura nggak punya. Ya, jadi untuk sertifikasi NKV ini insya Allah satu-satunya Pak yang ada di Jawa Barat untuk rumah potong domba. Jadi kita satu permintaan itu 1 bulan, masih di atas 10 ton Pak, dagingnya saja. Dagingnya aja? Iya Pak. Selanjutnya meninjau area pembangunan rumah potong hewan bersertifikasi halal. Lapas Garut berkomitmen untuk menjadi penyuplai daging segar dengan bersertifikat halal. Emang ada permintaan dari? Ada Pak dari Singapura. Kita tahun lalu ada permintaan, cuman karena kita tidak bisa mengurus sertifikasi NKV beberapa yang ada RPH di Jawa Barat itu. Adapun kita harus maklum dengan di desa dibandingkan dengan kita bikin, kita tidak perlu mengurus izin lagi Pak setelah kita selesai. Kemarin juga sudah begini ada dinas dari tengah-tengah kita itu Pak untuk membantuan melaksanakan usaha. Emang itu dijaga itunya Iya kan? Pak. Sertifikasi halal ini pada saat ini. Kemudian meninjau area kandang ayam potong, merupakan salah satu pos kerja bagi warga binaan yang telah turut berkontribusi sebagai penyuplai bahan makanan bagi warga binaan. Selanjutnya meninjau area kandang sapi yang telah selesai dibangun. Sapi-sapi tersebut akan segera didistribusikan, sehingga menjadi salah satu pos kerja bagi warga binaan. Pak, rencana kita bulan ini Masuk? Iya. Siap. Selanjutnya meninjau area kandang domba, mengingat domba menjadi ciri khas kota Garut. Jadi ini domba yang buat pejantannya. Pejantan Pak. Itu yang tadi Sama yang tadi betinanya Pak. Satu gini berapa? Apa ya? Satu ini bisa 10 betina Pak.
Kuat kalau yang seperti Jadi ini untuk anakannya nanti untuk dijadikan ada lagi. Ini gantung dulu. Naik dia. Sehat ini. Sehat nih Pak. Oh itu rencananya kalau itu bisa pakai doper gitu, doper ya? Doper juga, Doper bisa. Kayak gini juga. yang Doper untuk Australia yang besar panjang. yang coklat itu ya? Iya, ambil nggak ada tanduknya Pak. Nggak ada. Nggak ada tanduknya. Tapi dagingnya banyak ya? Dagingnya banyak. Gemoy. Kalau ini kan dagingnya jadi tanduk Pak. Oke. Kemudian meninjau area kolam bioflok, Lapas Garut sukses terapkan budidaya perikanan dengan sistem bioflok. Ini sampai ukuran Sekitar 10 cm itu udah pindah ke kolam-kolam pembesaran. Ini bisa 140.000. Kunjungan kerja dilanjutkan dengan singgah di Bapas Garut. Mengingat jarak yang bersebelahan, Sekjen Kemenimipas meninjau sarana pelatihan kemandirian bagi klien Bapas. satu gini berapa ininya? Bisa 1.000 kan? 1.000 Ekor. Tapi airnya gimana nih pemeliharaannya? Kan kalau sistem bioflok kan nanti bekas kotorannya lain-lain dengan ganti air aja. Nambah-nambahnya kalau Oh nambah. Setelah meninjau berbagai pos-pos kemandirian pada program ketahanan pangan di Lapas Garut, Sekjen Kemenimipas beranjak ke Aula Lapas Garut untuk melakukan sesi diskusi dan memberikan pengarahan dan penguatan bagi Kalapas Garut beserta jajaran. Assalamualaikum, izin nama saya Yaman, jabatan staf umum. Mohon izin, nama saya Epi. Allahumma ahyina bil iman wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid dar. Di semenjak dengan kepemimpinan beliau Pak Kalapas kita ini, kita banyak menoreh pengalaman, banyak menimba ilmu dari beliau. Karena dulu sebelum-sebelumnya kegiatan kemandirian itu yang berjalan itu hanya beberapa item saja Pak. Dalam wawancara kami bersama Pak Kalapas, Pak Rusdedi, banyak sekali hal yang kami dapatkan Bapak, mohon izin, terutama mengenai sebuah sistem yang dibangun oleh Lapas Garut sehingga bisa memproduksi banyak sekali produk-produk terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang tentunya berupa produk-produk agribisnis. Karena memang perspektif kami di awal ketahanan pangan ini bukan hanya untuk menjamin ketahanan pangan warga binaan di dalam, tapi bagaimana caranya kita membentuk suatu sistem agar ketahanan pangan yang memberdayakan WPP Lapas Selatan itu bisa sampai menjamin ketahanan pangan setidaknya di lingkungan sekitar Lapas. Mohon izin Bapak. Ke depan tentu mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Sekjen juga dari pusat dari kebijakan, mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi sehingga bisa memaksimalkan dengan keterbatasan sumber daya alam yang ada, tapi bisa dimaksimalkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Tadi kita sudah lihat sekilas terkait dengan peternakan ayam, itu tidak hanya bisa memanfaatkan 5% anggaran BAMA untuk dimanfaatkan oleh Bapak Kalapas, tapi mungkin lebih dari itu.
Mudah-mudahan ke depan tidak Priangan Timur bisa di job ketahanan pangannya baik telur maupun ayamnya oleh Lapas Kelas 2 Garut. Ini kita bangun 2 lantai Pak, luas lahan yang digunakan itu 500 meter persegi, ya 10, lewat 10 panjangnya itu 50 meter Pak. Kita ini tadi itu ada 2 lantai Pak. Satu kemitraan, jadi kemitraan itu kita menyediakan tempat, menyediakan tenaga kerja, menyediakan kandang, kemudian mitra yang mengisi Pak. Nah ini produk yang saat ini existing Pak Powerset, jadi ekspor kita ke Prancis, Spanyol, Portugal. Nah saat ini mungkin minggu depan akan ada ekspor ke Amerika. Kita ada isu perang dagang, tapi insya Allah kita sudah ada jadwal untuk pengiriman ke Amerika. Mudah-mudahan ini akan data pasca mudah-mudahan bisa akan terus ditingkatkan. Tadi saya juga sudah komunikasi dengan Pak Kamil bahwa ini dasar agama terkait dengan implementasi atau syariat asal itu memang dari keluhannya dari kebetulan, tapi program itu sudah dilaksanakan. Yang pertama terkait tadi investor Pak. Ya. Kalau kami memang keterkaitannya dengan orang asing, ya, izin tinggal, ya. Banyak investor yang mencari pekerjaan di Indonesia, ya mungkin ini juga bisa menjadi promosi Pak. Artinya kalau investor asing, ya, bekerjasama dengan lapas, tentunya ini bisa menjamin kepastian hukum buat mereka. Ya, karena kan investor ini membawa modal besar Pak. Ya. Mungkin ini bisa menjadi fokus bagi kami juga dalam mempromosikan visa, nantinya investor bisa bekerjasama dengan lapas. Sekarang ternyata ini gayung bersambut. Di dalam RB itu ada namanya RPT, pengentasan kemiskinan. Ketahanan pangan yang dituju itu adalah dalam rangka warga binaan kita itu begitu masuk ke dalam kategorinya miskin. Tugas kita apa? Melakukan pengentasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan. Berbicara kita ketahanan pangan, itulah kita berbicara tentang pemberdayaan. Gitu ya? Karena yang dinilai nanti di dalam RB itu adalah dampak, manfaat yang dirasakan langsung, itu yang ditanya. Ya, nanti Pak Sekjen sudah sampaikan ke saya, ini akan dijadikan contoh. Melihat 3 bulan lalu apa yang terjadi sekarang, ya, ternyata perubahannya luar biasa. Dan Pak Rusdi ini kemarin berhalal di Denpasar, cuma satu-satunya kalapas yang bisa bertahan di depan menteri. Dia menyampaikan bahwa produk daripada lapas ini hampir 80% itu sudah dimanfaatkan. Kalau jadi bilang kalau saya dikasih lahan untuk nanam padi 100% pun bisa. Ya saya makanya benar dari saya lihat tadi mungkin nanti Pak Ciko ya ada yang saya bukan hanya indikasi. Pak Eko, Pak Philip, nanti saya tadi ke tanah ayam itu 200 day, masing-masing 7 ribu. Hari ini mau dipanen 1 bulan 14.000 berapa? Lalu kebutuhan berapa di dalam sini? Cuma seberapa itu masih bisa dijual. Nah artinya premi bagi warga binaan masyarakat tadi yang